Iya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Api-api wae, sehat. Sebelumnya aku perkenalan diri lah dulu ya. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Mariani Bor Purba dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Sebelumnya kamu bisa perkenalkan diri? Oh, oke. Jadi perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau semester 3. Semester 3 ya, nggak terasa ya? Oh, begitulah karena kita belajarnya daring ataupun online ya. Pernah nggak kalian tatap muka? Ya, pernah sih kalau misalnya praktek. Gimana? Apa kesulitannya menurutmu? Kesulitannya karena kita belajar materinya itu online sih, jadi ya kadang kan online nih gimana ya, susah gitu untuk dimengerti, sedangkan kita secara langsung aja susah gitu kan, apalagi secara online gitu, jadi kurang untuk bersungguh-sungguh. Sebenarnya kesalahan kita sendiri sih ya kan, Apalagi kalau udah praktek ya kan, susahnya di situ. Jadi kebanyakan kita ini apa namanya, ngomong gitu kayak nggak ngerti gitu ya kan. Bosan? Endingnya ngerti. Bosan nggak? Hah? Bosan nggak? Oh, sangat bosan. Tapi kalau praktek nggak bosan sih. Cuma kalau belajarnya lewat daring materi gitu, wow, sangat bosan. Apalagi masa 5 jam ya kan. Enak kali. Udah praktek apa-apa aja nih? Oh, prakteknya ada pemasangan infus, ada pengecekan tensi, nadi, ya kan? Itu TTP. pemasangan infus itu kayak kemarin pernah dengar juga kan, kalau misalnya pemasangan infus kita juga harus dicoba diinfus gitu. Betul sekali. Perasaannya. Tapi di luar kita ke ini sih, apa namanya, pantom. Apa? Kayak semacam patung gitu. Oh, siap itu? Pantom kalau nggak salah namanya. Setelah kita praktekkan ke dia, itu kan tadi nggak manusia tuh. Nah, setelah kita praktekkan ke dia, baru kita ke manusia, ke teman kita gitu. Teman kita juga nginfus kita, nyuntik kita gitu. Jadi ganti-gantian gitu. Ada nggak rasa deg-degan gitu, nanti takut salah? Oh, sangat ada. Sampai gemeteran itu tangan itu masukkan jarum itu kayak nggak tega gitu ya kan. Aduh, kayak mana Lenia, nanti kalau patah jamnya di dalam kayak mana Lenia gitu. Itu emang apa apa namanya? Apa? Yang ditusuk di sini itu apa namanya? Kemana? Oh, pembuluh darah. Ke pembuluh darahnya. Maksudnya? Emang jarumnya harus masuk ke pembuluh darahnya, nggak boleh asal sembarangan. Oh, tidak, harus ke pembuluh darah tuh, Neng. Seperti itu. Nanti kalau nggak masuk ke pembuluh darahnya, lari itu dianya. Nggak sesuai. Sulai impulsnya ya. Jadi impulsnya nggak masuk, nggak jebar ke tubuh, nggak masuk ke tubuh. Apa? Jadi impulsnya nggak masuk ke tubuh ya? Ya enggak gitu. Jadi itu kenapa ngekos? Kalian masih online. Oh, tapi ada juga offline-nya ya? Iya. Kenapa ngekos sebenarnya? Kenapa ngekos itu alasannya yang pertama ya, karena posisinya orang tua saya kan nggak menetap nih, kadang di Rowo, kadang di Pekanbaru, yang pertama. Yang kedua alasannya ya karena saya pengen mandiri sebenarnya, pengen merasakan kepahitan hidup yang di dunia ini, ya pahit lah gitu.
apa gitu yang paling pahit dalam ngekos itu? Oh, perlu Anda ketahui, nanti Anda akan ngekos. Jadi yang pahit itu adalah di saat kita titik penghabisan duit dan belum jadwalnya untuk dikasih duit. Gitu. Oh, sakit banget ya. Oh, sangat sakit. Jadi kalau ngekos itu teratur nggak kamu makannya? Apa kalau makan sih teratur sih ya. Bangun pagi, mandi, siap-siap, baru sarapan. Pulang kuliah, beli makan siang, makan. Baru dapat malam nanti agak lapar dikit makan. Enak nggak? Enak sih karena kami berdua ya kan. Tapi kalau sendiri mungkin menikmati makannya kurang gitu. Mana lebih enak dari tinggal? Ya seperti yang Anda ketahui bahwasanya ya saya itu memang pemalas untuk makan gitu kan. Makanya saya penyakitan gitu. Ih, penyakitnya masih sering kambuh nggak? Kalau sering sih tidak, cuman ya sesekali mau lah gitu. Jadi solusinya? Kalau pas lagi nggak ada orang tua nih kan lagi ngekos, jadi gimana? Ya gimana ya? Kalau misalnya kamu penyakit, nggak ada orang tua, posisinya ngekos ya kayak itulah gunanya tadi ada teman kan. Teman saya lah yang belikan kayak kemarin pernah saya itu kambuh sekali. Waktu udah berapa bulan saya ngekos gitu kan. Karena saya kambuh, ya dia lah yang beliin apa obatnya gitu. Pasti dia bertanya ya kan. Dia beliin kelapa muda sama airnya bukan kelapanya, sama susu Bibren gitu. Jadi itu obat ciri khas saya tradisional gitu. Iya, saya kalau bisa masih obatnya tradisional, saya nggak akan mau mengkonsumsi obat yang berzat kimia. Iya pula ya. Ya kayak mana lah, karena kamu. Iya, karena saya tahu dampaknya itu masih ada gitu kan. Iyalah, pasti kamu tahu kamu anak kesehatan. Harus dong. Iya. Tahu. Ya sepertinya kamu juga bakalan jadi keluarga dari kesehatan. Kesehatan mental. Iya, masalah inilah psikolog ya. Iya kan, kalau kamu kan kesehatan fisik kan, kalau aku lebih ke kesehatan mental. Ya kita sama-sama anak kesehatan sih sebenarnya. Besok bisa uji mental saya lah ya. Ya. Sharing. Bisa. Jadi kamu udah pernah praktek ke rumah sakit atau ke belum. Oh, belum. Hah? Pandemi ya? Nggak dengar. Gara-gara pandemi ya? Bukan karena pandemi, cuman belum waktunya. Oh. Jadi itu kan kamu kan D3 kan? Jadi 3 tahun. Jadi apa rencana kamu setelah kamu udah wisuda gitu? Apalah mau lanjut S1 atau langsung kerja atau gimana? Jadi kebetulan nih ya, saya dari keluarga yang sedikit kurang mampu. Jadi kalau pemikiran saya untuk saat ini ya wisuda lah dulu, luluslah dulu di titik ini gitu kan. Ya sekiranya bisa kerja ya saya kerjalah dulu. Sekiranya nanti mau lanjut S1, nah nantilah kita pikirkan. Jadi intinya saya ini memikirkan bagaimana saya lulus, bagaimana nanti saya kerja bisa sambil kuliah. Melanjutkan S1 tadi gitu. Setelah itu saya ngambil nurse-nya tuh. Nurse gitu kan. S1. Escape. Ya gitu-gitu lah Bun. Jadi kenapa deh milih kuliah di Umri, sedangkan kan ada jelas-jelas stikers yang langsung ke kesehatan gitu. Iya, ini perlu saya kasih tahu sih ya. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau yang beragama Nasrani. Tapi saya memilih untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau yang lebih identiknya Muslim ya. Mengapa? Yang pertama karena dorongan dari abang saya sebenarnya. Karena abang saya alumni dari
Universitas Muhammadiyah, abang saya mengatakan bahwasanya biaya di Universitas Muhammadiyah itu lebih meringankan dibanding seperti kampus-kampus yang lain. Perbandingan harganya itu ya lumayan standar lah untuk di Universitas Muhammadiyah Riau gitu. Dan kalau masalah labor ya alat-alat serta keperluan perlengkapan untuk khususnya keperawatan itu tidak minim maksudnya gitu. Lengkap ya? Tidak kurang, malah cukup gitu. Lengkap gitu. Jadi saya merasa, Lengkap. oh sangat lengkap. Dan Universitas Muhammadiyah ini calon-calon akreditasi A untuk keperawatan. Mantap lah ya. Gitu. Oh sangat, bukan sombong. Ya tapi berdoa aja sih ya kan. Mudah-mudahan kalau lulus nanti akreditasi A-nya ya lain kali lah itu mungkin kan kalau ada kesempatan. Jadi kamu kan di situ minoritas kan? Jadi Mm-mm. teman kamu menanggapi gimana gitu? Apakah sama? Apakah dibeda-bedakan? Sebenarnya gini sih ya. Kita ini kan beragama Nasrani, sedangkan tempat kita berkuliah ini kan Muslim gitu. Jadi pasti ada titik perbedaan kita, cuman bukan membedakan, tapi kita sendiri pasti merasakan gitu. Tapi mereka nggak membedakan gitu. Cuman kita sendiri tuh tahu gimana ya rasanya beda kan kalau kita seagama tuh ya pasti oke aja. Kayak saya dulu kan alumni SMP Santa Veronica nih. Jadi saya kan di situ memang terkhusus untuk Kristen. Jadi ya sesama kita tuh memang tahu lah gimana agamanya gitu kan. Jadi gampang gitu untuk kita ngambil kayak suatu kegiatan organisasi itu menjadi kayak seperti gini lah contohnya. Ada kegiatan misalnya di perkuliahan itu hima gitu. Jadi di hima itu ketuanya itu tidak bisa orang Kristen karena itu tadi di situ kan topiknya judulnya kan itu Muhammadiyah gitu. Jadi nggak akan bisa Nasrani memimpin gitu sebagai ketua, melainkan anggota gitu. Jadi kan kalau misalnya kita di tempat kuliah misalnya memang khusus pendidikannya itu untuk Nasrani ya mungkin bisa jadi kan kita seperti itu. Hanya itu saja sih sebenarnya saya rasakan gitu. Karena saya pernah bertanya, Kak, kalau misalnya saya besok ini mau jadi ketua bisa nggak Nasrani? Tidak deh, Kakak jelaskan kan bahwasanya kan ini Universitas Muhammadiyah Riau, jadi tidak akan mungkin Kristen yang menjadi ketua di lingkup Muslim gitu. Sama kayak Abdurra, bukan Umar aja sih, Abdurra, apa lagi ya, Uir gitu kan. Kalau jadi wakilnya bisa? Tidak, kita hanya bisa mengikuti sebagai anggota. Tapi kalau kami bisa jadi Bisa ya? jadi wakilnya. Kalau ini sih nggak bisa, saya sebenarnya udah nanya nggak bisa. Karena aja kemarin kan nggak bisa, hanya anggota. Kalau kamu lagi perkuliahan gitu kan nge-zoom atau gimana, pakai jilbab atau enggak? Kalau masalah pakai jilbab saya hanya kena di dosen Al-Islam aja sih, AIK. Selain itu enggak? Kalau yang lain-lainnya sebenarnya tidak ada paksaan sebenarnya ya. Nggak ada, makanya itu tadi saya bilang sebenarnya mereka tidak membedakan. Hanya saja kita yang sebagai Nasrani itu pasti ada merasa minder gitu dari mereka, karena kan kita secara dari agama aja udah berbeda gitu. Pasti ada batas-batasan lah gitu kan. Ya. Mereka nggak pernah membedakan dan mereka nggak pernah memaksakan untuk kita memakai jilbab gitu. Cuman ada satu pelajaran AIK memang dosennya mungkin karena berhubungan dengan agama, jadi dia mau kita bukan pakai jilbab sih sebenarnya, disuruh hanya menyelendangkan gitu, kayak menutup aurat gitu. Pakai kerudung lah gitu ya kan? Kerudung. Iya, kalau tidak mau dibuat kayak dijepit gitu kan, diselendangkan aja gitu. Jadi keperawanan itu kayak kamu kan
Bagaimana? Saya tidak dengar. Kamu satu kelas ada berapa orang kalau di fakultas kamu? Di kelas kamu gitu loh. Di kelas ada 28. Itu satu kelas atau ada lagi misalnya kelas A, B, C, D atau gimana? 2, A dan D. Jadi di situ kamu cuma sendiri, Kristen. Oh, kebetulan kami di angkatan 2021 ada 2 yang Kristen. Saya dan teman saya satu lagi perempuan juga, suku Nias. Oh, ya masih mending. Dan kebetulan kami satu lokal gitu. Enak lah ada kawan gitu kan. Jadi Iya. kalian semuanya mengikuti pelajaran Islam gitu. Gimana? Kan nggak misalnya pelajaran Islam kayak kami, kayak yang kamu bilang tadi, al-Islam itu wajib kita ikutin. Gimana ya? Soalnya putus nih. Kan kamu bilang tadi al-Islam kan, emangnya itu wajib gitu. Nggak dengar. Nggak bagus ya jaringannya. Iya, sepertinya. Coba ulang. Kan kita kan non muslim, jadi kan ada pelajaran al-Islam kayak yang kamu bilang itu. Kalau di fakultas kalian apakah itu wajib kalau di universitas kalian gitu loh? Oh, sangat wajib. Itu tadi, karena kita di Universitas Muhammadiyah memang muslim, jadi ya kita agamanya itu mengikuti mereka pembelajarannya. Kita tidak bisa seperti di kala kita waktu SMA gitu kan. Ya kalau kita Kristen kan bisa minta dari gereja atau bisa minta nilainya dari guru agama di luar dari sekolah misalnya gitu. Kalau di perkuliahan ini di Muhammadiyah tidak bisa. Kita harus mengikuti ya ujian, belajar Islam ya belajar mengenai kayak hadis-hadis, ayat-ayat mereka ya kita juga belajar gitu. Iya Mau nggak mau dituntut gitu. sama sih sama kami. Ya pastinya sih kalau ada lah dispensasi dari dosen karena kita kan memang bukan muslim gitu. Cuman kita mengikuti gitu. Jadi adalah gini, menurut kamu apa sih perbedaan kamu belajar offline sama belajar daring? Apa perbedaan pembelajaran online dengan daring gitu? Ya, Online dengan online dengan apa? offline dengan Offline. Soalnya suaranya putus-putus gitu. Kayak ada yang ribut gitu. Jaringannya kurang bagus. Ini posisi handphonenya letak di mana nih? Di kursi. Seperti kayak ada apa gitu. Berdenging. Ini masih berisik. Ah, tidak. Bisa kayak gitu ya. Tadi saya letakkan. Oh, mungkin gitu tuh bawaannya mungkin ya. Nggak bisa diletak, dia manja. Iya, manja dia. Dia harus dipegang-pegang. Nanti kangen katanya. Iya. Seperti yang bilang. Jadi kamu suka nggak dalam belajar? Saya suka nggak dalam belajar. Sebenarnya kalau bisa nggak belajar, saya memilih nggak belajar. Cuman karena saya kuliah, jadi saya menyukai belajar. Banyak nggak tugas-tugas yang diberikan dosen pada saat kalian belajaran online? Oh, tidak sih. Enggak ya? Berarti kalian lebih banyak ke praktikum gitu? Lebih tepatnya. Tapi bukan berarti nggak ada ya, ada gitu. Kan ya nggak terlalu sampai membludak gitu. Jadi pernah nggak frustasi kalau ngerjain tugas?
dong. Tapi bukan berarti frustasi sampai mau bunuh diri ya, tidak. Karena frustasi ini banyak panah-panahnya nih. Nanti frustasi ke bunuh diri, minum obat bunuh diri kah, gantung diri lah ya kan. Kalau saya nggak seperti itu. Ya frustasinya itu kayak mikirnya gini, udahlah rasanya mau berhenti aja lah kuliah gitu. Bukan, udahlah saya mati aja lah, nggak mau kuliah gitu. Saya gantung diri lah, nggak mungkin kan. Terlalu bodoh saya untuk seperti itu. Oh. Jadi apa tujuan kamu dalam belajar gitu? Jadi yang pertama-tama nih, tujuan saya dalam belajar ini ya sebenarnya tujuannya itu apa ya? Pengen tahu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Maksudnya gimana nih gitu kan? Contoh, saya ngambil jurusan keperawatan ini sebenarnya coba-coba, uji coba gitu. Iya benar. Karena apa? Ya dorongan orang tua tadi. Udahlah nak, ambil aja lah jurusan keperawatan nak. Besok kalau mama udah tua, bisalah kamu yang ngerawat. Ini tadi omongannya kan. Jadi lama-lama mikir, udahlah mau nggak mau coba-coba aja lah ngambil keperawatan. Gitu. Jadi dipaksakan memang benar-benar kita tahu gitu. Perawatan tuh awalnya kan kita nggak tahu tuh materi-materi apa saja sih yang akan kita pelajari, praktek apa saja yang akan kita jalani. Ya paling kita tahunya kan umumnya itu ya perawat itu memasang infus, ngecek sih, temani dokter waktu praktek, ya kan? Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan itu saja pekerjaan perawat itu gitu. Dan pembelajarannya bukan segampang penglihatan mata kita gitu. Ternyata susah gitu. Emang kalian belajar apa aja? Iya. Banyak. Misalnya kayak kita belajar masalah pemasangan kayak kateter, belajar anatomi, belajar juga kita bahasa Latin, belajar juga tuh kita hasil pemeriksaan, misal dokter nih baru siap mendiagnosa. Jadi di surat tuh kan ada nanti di bukti penyakit kita tuh sebenarnya apa gitu kan. Jadi kita harus belajar dengan bahasa Latin karena dokter nggak akan mungkin membuat sakit perut di bagian bawah, nggak mungkin kan. Pasti mereka dokter-dokter itu akan menuliskan dengan bahasa Latin. Itu tujuannya kita untuk mengetahui bahasa Latin tersebut gitu. Dan banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya perkuliahan di keperawatan ini sebenarnya bukan segampang mata yang kita lihat gitu di rumah-rumah sakit. Kalau kita lihat di rumah sakit kan kayaknya sedap gitu ya kan. Enak jadi perawat. Duduk-duduk bisa aja nyuci gitu. orang, bisa cek tensi orang. Apalagi abangnya kalau ganteng kan, bisa pegang-pegang dikit kan. Dalam pikiran kita kan kayak gitu. Dipandang orang di rumah sakit kita lewat pakai baju putih deh, mata orang melengok-lengok nengok kita gitu kan. Padahal bukan segampang yang kita nilai, bukan seperti nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita lihat di rumah sakit itu. Sebenarnya susah gitu. Bahkan saya aja menyadari, ternyata jurusan keperawatan ini tidak segampang apa yang kita lihat. Ketika kita menjalani, ini saya masih semester 3 ya. Belum nanti saya ke depan-depannya gitu. Apa perjalanan yang akan saya lewati. Jadi sebenarnya itu, pengen tahu apa yang nggak kita tahu, terus kita pengen juga sukses dengan jurusan kita tadi, dan bekerja profesional nantinya. Dan saya kan ini D3 nih, ada cita-cita saya untuk melanjutkan S1, mendapat profesi nurse juga. Jadi pengen di tamat D3 itu nanti saya bekerja dulu, sekiranya saya bisa membagi ekonomi saya sambil kuliah lebih baik. Ya tergantung Tuhan lah yang mengaturnya gitu. Dan saya yang pertama kali itu pengen membanggakan orang tua, supaya orang-orang yang gimana ya, yang dulunya pernah bilang apa
gak bakal dia tuh tamat SMP, pasti nikah gitu kan. Ya ada lah yang di kampung-kampungnya kayak gitu ya kan, tahu lah kita siapa gitu kan. Jadi pasti saya pingin menunjukkan kepada dia bahwasanya saya tuh bisa. Saya tidak seburuk yang dia nilai, bahkan saya bisa lebih dari dia gitu istilahnya. Jadi saya tuh mampu gitu, bukan mampu maksudnya kaya, bukan kaya dari materi kayak duit banyak orang kaya sayurnya berantakan, bukan, tapi saya kaya ilmu gitu. Ya, berarti tetap Jadi semangat saya pengen terus lah ya. Gimana? Berarti semangat terus lah ya. Oh tentu, walaupun kadang pengen nangis gitu kan, aduh Tuhan udahlah cukup lah Tuhan gitu kan. Jadi apa Tapi faktor Jadi apa faktor yang membuat kamu tetap semangat? Oh, faktor yang tetap membuat saya semangat itu terkadang saya cerita nih ke orang tua saya kan. Gimana nih mak ya? Kayaknya susah kali loh perawat ini mak gitu kan. Kayaknya nggak tahan aku mak. Semangat lah nak. Pasti bisa. Mama aja, kebetulan orang tua saya kan guru nih kan. Mama aja dulu nak. Disuruh sama kakekmu. Nggak usah lah aku jadi guru. Mama saya cerita nih kan masa lalu dia. Aku tuh nggak pandai jelaskan. Tapi kakek saya ini nyuruh. Bapaknya mama saya gitu kan. Gak ada yang nggak bisa. Kalau kamu niat pasti bisa. Ayo katanya gitu sama kakek saya sama mama saya kan. Jadi mama saya mau tak mau karena kakek saya ini orangnya galak, karena dia abri juga gitu kan. Jadi mama saya tuh mengikuti gitu kan. Mengikuti apa kehendak dari bapaknya itu gitu. Kakek saya maksudnya gitu. Berarti kayak kamu juga lah ya. Sama kayak kamu juga, kamu mengikuti apa yang kata abang kamu. Gitu. Jadi mama saya bilang, dulu mama itu nggak tahu mengajar, nggak tahu cara menjelaskan kepada murid. Bagaimana ya nanti saya kalau anak-anak saya bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang akan saya jawab? Gitu mama dulu lah, katanya gitu kan. Jadi kamu itu harus bisa, pasti kamu bisa, jalanin aja. Kumpulkan niat banyak-banyak. Katanya. Jadi saya semakin semangat nih. Udah nggak apa-apa, pasti bisa. Bisa nggak bisa nanti urusannya. Penting maju dulu gitu. Ya salah nggak salah ya, maju aja lah dulu gitu. Ya kadang kita kan nggak bisa sepintar orang yang punya IQ-nya tinggi gitu kan. Ya kan manusia ini berbagai macam cara teknik pembelajarannya. Jadi nggak bisa kita samain dengan yang orangnya yang dijelaskan sebentar langsung nangkap tuh pemikirannya. Kalau kita kan kadang ada nih rem-remnya, apa ya tadi, lanjut lagi gitu. Jadi nggak bisa kayak orang-orang lain. Kita tuh berbeda dengan manusia lain tuh, kita berbeda pola pikirnya. Jadi apakah pasti ya kamu pernah merasakan bosan kalau waktu pembelajaran daring? Oh sering. Saya sering merasakan bosan. Jadi apalagi kalau pembelajarannya 5 jam. Jadi apa kamu pernah tidak masuk dalam pembelajaran waktu saat Zoom? Syukurnya sih saya nggak pernah nggak masuk, selalu masuk. Karena saya tahu diri. Perkuliahan saya cukup mahal. Nggak mungkin saya tidak masuk. Jadi kamu pernah nggak ngerjain tugas gitu atau melewati batas deadline yang telah ditentukan sama dosen? Kalau tidak mengerjakan tugas saya nggak pernah, dan mengumpulkan tugas melewati waktu saya nggak pernah. Paling minim-minimnya misal nih tugas dikumpulkan di hari Rabu misalnya kan, di Selasa malam saya udah kumpul. Jadi saya nggak mau gitu, karena pembelajaran sekarang ini kan melewati sikuli gitu kan. Telat dikit nanti pasti ada di situ. Tanggal-tanggal jam kita pengumpulan itu kan. Jadi saya nggak mau gitu. Nanti jadinya berurusan susah gitu. Apalagi kan dosen ini kan berbagai macam-macam tipe. Kita nggak tahu kan, ada yang orangnya disiplin, ada yang orangnya ya bisa memaklumi, ada yang nggak bisa memaklumi. Sama kayak kita, dosen tuh kan sama semua sama kita gitu. Sama-sama manusia gitu. Beda-beda karakter sifat. Jadi apa kendala menurut kamu saat pembelajaran daring ini? Kendalanya ya mungkin yang pertama bukan saya sih sebenarnya, karena saya ngekos tapi dulu sempat sih saya nggak ngekos gitu kan. Jadi
kendalanya itu sebenarnya kalau kita tinggalnya di kampung gitu ya. Jaringan ya. Karena kan nggak semuanya orang kan belajar online daring itu kan mau ngekos gitu. Karena berpikir juga kan sebulan 500.000 belum uang makan. Kalau kita sama mama kita gitu kan nggak mikirkan tempat tinggal, makan udah tinggal makan, nggak mikirkan pembagian duit. Jadi lebih ringan menurutnya gitu kan. Jadi kalau kita di kampung gitu kan kadang kan ada yang susah jaringan ini. Jadi pas perkuliahan pembelajaran daring ini ya itulah kendalanya. Pertama tuh jaringan. Terus kadang kita tuh suka ngantuk. Kenapa? Ya karena kita bertatapan gini ya kan, gak secara langsung gitu. Kayak ini sekarang kita yang ngomongin ini kan. Jadi Kadang kan kalau misalnya waktu pembelajaran daring kan nge-zoom. Jadi kamu apakah kamu terus on cam atau matikan kamera atau gimana atau fokus? kalau pinggang saya udah encok, saya matikan kamera. Tapi sampai saya dengarkan sampai tidurin. Dan untung-untung gak ketiduran sih. Jadi gimana cara kamu membagi waktu gitu untuk mengerjakan tugas-tugas kamu? Kan tugas bukan cuma 1-2 pelajaran gitu kan. Bagaimana cara kamu membagi waktu? Bagaimana cara saya membagi waktu? Gini nih, kita pembelajaran ini kan bukan cuma satu dosen dan bukan satu pelajaran istilahnya kan. Jadi setelah kita beberapa minggu berinteraksi dengan dosen tadi, gabung gitu kan, tahu oh dosen ini orangnya disiplin pertama, yang dosen pertama nih misalnya, dosen yang kedua oh dosen ini sering terlambat, sering juga nggak masuk, kita tahu nih berarti orangnya nggak disiplin dengan waktu. Sebenarnya mungkin entah karena halangan entah karena apa, cuman kayaknya istilahnya dia jarang lah on time gitu ya kan. Jadi kita tuh perlu gitu menilai dan berpikir gitu. Kalau dengan dosen yang satu ini dia orangnya disiplin, berarti kita harus bisa membagi waktu dengan cara disiplin. Misal dosen ini datang pembelajaran kita sebenarnya jam 8 nih masuk. Tapi dosen tadi ini jam 7:30 udah standby di kelas gitu. Berarti kita kan bisa berpikir nih, pembelajaran jam 8 aja dosen udah datang 7:30. Gak mungkin secara logis dosen yang nungguin mahasiswa yang ada, mahasiswa yang nungguin dosen gitu kan. Jadi kita juga harus bisa berpikir setidaknya kalau kita nggak bisa 7:30 datang, janganlah sampai lewat dari 7:30. Istilahnya janganlah sampai lewat dari jam 8 gitu. Setidaknya lebih sedikit dari 7:30 lah gitu. Jadi supaya kita bisa juga dinilai gitu. Karena kan dari kita belajar ini bukan hanya skill gitu, bukan hanya IQ kita aja yang dinilai, sikap, kedisiplinan, dan yang lain-lain gitu. Jadi dosen tuh kan bisa menilai, oh ini anaknya seperti ini gitu. Jadi kita harus mengetahui dosen itu bagaimana ciri khasnya, karakternya, sifatnya gitu. Jadi membagi waktunya itu ya seperti itu. Kalau dianya orangnya disiplin, kita harus tepat waktu. Dan kalau dianya orangnya lumayan tidak disiplin, yang sering tidak on time gitu, bukan berarti kita harus nggak on time sebenarnya, tapi kayak ada waktu kelegaan lah gitu, setidaknya pas jam dia lah gitu kan. Kayak misalnya jam 8 masuk, ya jam 8 aja masuk ke kelas gitu, karena dia juga kan seperti itu gitu. Tapi ada kala baiknya ya sebelum jam 8 kita ada di kelas, cuman ya tergantung kita aja sih yang membaginya gitu. Berarti lebih menyesuaikan diri aja lah ya kan? Iya, menyesuaikan bagaimana ciri khas dan sifat karakter dari dosen-dosen yang tersebut tadi. Jadi kan dalam pembelajaran nih ada nih pembelajaran kelompok gitu kan, tugas kelompok atau tugas individu. Jadi kamu lebih kalau disuruh milih nih, kamu lebih milih pembelajaran kelompok atau individu? Memilih pelajaran kelompok atau individu ya. Sebenarnya gimana ya saya bilang, belajar individu itu kan belajar pribadi nih, sendiri istilahnya kan. Jadi pembelajaran individu ini sebenarnya di sini kita dinilai untuk dipaksa, maksudnya
dipaksa untuk mandiri gitu kan, mengerjakan dengan sendiri tanpa bertukar pikiran dengan teman kita yang sekelas tadi. Mungkin bisa kita bertukar pikiran, tapi ya udah lain halnya gitu kan, karena kita tadi judulnya pribadi gitu. Dan kalau kelompok ini kan lebih dari satu siswa berarti. Ya biasanya kan dalam perkelompokan ini misal ada yang 4 orang, ada yang 7, ada yang 8, macam-macam gitu kan. Jadi kalau perkelompokan ini kan kita seperti gimana ya? Contoh nih, kita dikasih pembelajaran materi. Istilahnya membuat PPT, besok dipresentasikan gitu kan. Judulnya misalnya aborsi gitu. Jadi kan kita sekelompok ini bisa gitu bertukar pikiran, aku nggak pandai loh buat PPT, karena nggak semua kan kita yang pandai teknologi, nggak semua kan kita yang pandai memainkan laptop, ada juga yang nggak tahu, contoh saya gitu kan. Jadi bisa gitu, kita di dalam misal nih satu kelompoknya ada 7 orang, saya nggak pandai buat PPT, ada nggak yang dari kelompok kita nih yang pandai, bisa nggak bantu, nanti kita materinya bareng-bareng carinya, tapi yang buat PPT-nya kamu ya gitu kan. Jadi kalau kita tadi istilahnya pribadi kan kita kesulitan, tapi karena kita berkelompok pasti udah terbantu gitu dari yang lain-lain teman kita tadi yang bertuju itu gitu kan. Itu dari segi misalnya membuat PPT. Ada lagi orang mahasiswa itu yang tidak pandai menjelaskan, namun dia mengerti, tapi dia nggak bisa berucap kata gitu menjelaskan. Jadi nanti ini ada juga nih pembagiannya, misalnya saya nggak pandai loh untuk menjelaskan, bisa nggak kamu yang menjelaskan, atau teman yang lain yang pandai menjelaskan, saya hanya bisa mencari jawaban, tapi untuk menjelaskan, untuk berbicara, berkata-kata itu saya tidak pandai. Kan ada tuh mahasiswa yang seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa gitu bertukar pikiran, mengambil profesi di mana yang kita bisa gitu kan, di mana kita bisa berkarakter gitu. Jadi kalau memilih dari perkelompokan atau individu, sebenarnya saya lebih suka belajar itu berkelompok. Itu tadi, karena kita bisa bertukar pikiran, mengambil profesi yang memang benar-benar kita menguasai. Contoh, bisa mempresentasikan, ada yang bisa buat PPT, ada yang bisa menjawab, ada yang bisa menjelaskan gitu. Jadi bermacam-macam manusia, bermacam-macam pula tipenya, bermacam-macam pula keahliannya. Jadi nggak bisa kan, kalau misalnya pribadi kan memang harus kita semua gitu. Ada loh misalnya kita yang disuruh buat PPT, kita yang buat materinya, kita juga yang menjelaskan, kita juga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan kita tadi tuh. Kan itu sebenarnya kayak memberatkan kita gitu kan. Cuman kan itu menguji juga, menguji mental sama pola pikir kita tadi, EQ kita gitu. Jadi tapi kalau kamu tadi nanyanya pembelajarannya lebih suka apa, ya saya lebih suka kelompok. Jadi kan kalau pembelajaran kelompok pasti nih ada salah satu teman kamu yang malas gitu bekerja sama. Jadi gimana tanggapan kamu soal itu? Tanggapan saya, bila salah satu kelompok saya yang tidak aktif dan tidak peduli sama sekali, saya akan mengingatkan untuk yang pertama kali. Kamu gimana? Kenapa nggak aktif? Ayolah, kita sama-sama belajar. Karena kan kita satu angkatan ini kan sebenarnya kan keluarga gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh ada teman kita yang kayaknya misalnya lari dari jalur tuh kita biarkan aja. Itu namanya kita nggak kawan. Kalau kita menganggap dia saudara kita, kawan kita, satu angkatan, kita keluarga, kita harus merangkul dia. Kamu nggak boleh loh seperti itu. Ayolah, aktiflah dalam perkelompokan. Ini pembelajaran, ada nilai gitu. Jadi saya akan mengingatkannya. Dan kalau dia memang tidak ngeh atau tidak nggak connect gitu kan, saya akan mungkin bisa jadi saya akan melapor ke dosen tadi yang memberikan materi atau tugas tadi, bahwasanya dia tidak aktif. Bukan tujuan saya dendam, bukan tujuan saya biar dia nggak dapat nilai, sebenarnya bukan itu. Dari segi positifnya aja, supaya dengan tadi nasihat, kan pasti dosen ngasih nasihat nih sama dia, ngasih omongan. Dengan nasihat dosen tadi, mana tahu pola pikirnya berubah gitu. Mana tahu dari jalannya dosen mau nasihati dia tuh dia jadi berubah, jadi tahu diri, jadi punya malu gitu. Bahwasanya gimana caranya biar dia aktif gitu. Oh, jadi gitu. Ya udah gitu aja sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya
udah mau buat saya wawancarai. Sebelumnya saya sampaikan judul wawancara kita tadi adalah beban kognitif mahasiswa pada saat pembelajaran daring di masa COVID-19 ini. Ini sebenarnya tugas apa? Tugas psikodiagnostik 2, praktikum tambah wawancara. Ya, begitulah. Semoga kamu terus semangat ya. Jangan pernah patah semangat. Iya, kamu juga. Sepertinya kamu juga banyak beban tugas. Tetap semangat. Kita sama-sama berjuang. Iya, benar sekali. Supaya orang yang nyepelekan kita gimana gitu. Segan gitu ya. Ending-endingnya dia segan gitu nih Iya. kita. Dia nggak meremehkan kita lagi. Benar. Kita berdua ini. Aduh. Jadi makasih banyak ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Dah. Dah. Selamat malam.